Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan Bapak Gembala hari ini dalam ibadah PPW bersama-sama melalui pesan online bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Hari ini, malam ini Bapak Gembala akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk ibadah PPW kita melalui online. Walaupun melalui online, saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Hadirat Tuhan yang sama menjamah saya dengan saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapilah firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan juga semua umat-Mu yang melihat dan mendengarkan ibadah ini Tuhan. Tuhan mengurapi mereka di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Kami percaya PPW hari ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik semuanya? Amin. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman hari ini yang akan saya sampaikan, yang Tuhan taruh di hati saya adalah dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15, 16, 17, 18, 19 sampai 20, 21, 22, 23. Perikopnya adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa dia selalu mengingat mereka di dalam doanya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hari-hari ini mengingat seseorang untuk didoakan? Saya percaya kadangkala dalam doa kita diingatkan oleh seseorang, dia Tuhan nyatakan wajahnya. Itu maunya Tuhan supaya kita mendoakannya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Lalu ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Inilah permohonan Paulus, mengenal dia dengan benar. Inilah permohonan Paulus kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya ia memberikan kepada kita hikmat dan pewahyuan. Roh hikmat, urapan hikmat dan pengetahuan dan pewahyuan untuk mengenal dia. Kenapa Paulus meminta hikmat dan pewahyuan? Supaya jemaat mengenal Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Dan kalau kita sudah belajar mengenal Tuhan, apa yang kita alami? Ayat ke-18 Bapak Ibu. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tujuan Paulus rupanya menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus adalah supaya mereka mengenal Tuhan dengan roh hikmat dan wahyu. Dan kalau mereka sudah mengenal Tuhan, maka kita akan melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, supaya mata hati kita bisa melihat. Jadi hati kita punya mata Bapak Ibu. Dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Berarti ada mata hati yang tidak terang, ada mata hati yang gelap. Tapi Paulus berkata supaya mata hatimu terang. Kalau hati kita terang, mata kita terang, mata hati kita terang, maka kita akan melihat bagaimana besarnya kemuliaan di dalam panggilan hidup kita dari Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat Bapak Ibu, kuasa Tuhan luar biasa bagi kita yang percaya. Bagi yang tidak percaya tidak ada kuasa. Mereka tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga.
Sampai Paulus menggambarkan kuasa Tuhan itu sanggup membangkitkan kematian menjadi kehidupan. Puji Tuhan, Yesus Kristus dibangkitkan oleh Bapa dari alam maut. Makanya Paulus berkata, itulah gambaran dari kuasa Allah yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Makanya Bapa membuat Kristus menjadi kepala buat kita, menjadi kepala jemaat, menjadi kepala gereja, Bapak Ibu. Sekali lagi saya akan bacakan ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Pertanyaan saya, bagaimana kondisi mata hati kita sekarang? Apakah mata hati kita gelap atau apakah mata hati kita terang? Bapak Ibu, yang pertama coba perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22 berkata begini. Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Sekali lagi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi mata itu adalah pelita tubuh, Bapak Ibu. Nah, kita belajar hari ini bagaimana supaya kita belajar membuat mata hati kita terang. Yang pertama, Bapak Ibu, belajarlah untuk selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Belajar melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan, apalagi curiga. Kita curiga dengan orang yang lainnya aja nggak boleh, apalagi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau mata hatimu ingin terang, kalau mata hati kita ingin terang, Bapak Ibu, mari belajar melihat kebaikan Tuhan. Amin. Dikatakan, Bapak Ibu, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat ke-7 ada satu ayat firman Tuhan begini, Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Dikatakan baik bagi mata melihat matahari. Makanya dokter menyuruh kita untuk berjemur ya, berjemur di matahari. Rupanya buat mata juga baik, Bapak Ibu, melihat matahari. Asal jangan melihat matahari yang silau sekali, Bapak Ibu. Kenapa ayat ini berkata begitu? Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Rupanya itu berbicara tentang kita belajar melihat kebaikan-kebaikan Bapa di sorga dalam hidup kita. Makanya dikatakan di dalam Mazmur pasal 84, dikatakan di ayat yang ke-12, Bapak Ibu, berkata begini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Mazmur berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kalau mata hatimu ingin terang, belajarlah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana caranya engkau belajar melihat kebaikan Tuhan? Belajarlah melihat kebaikan sesamamu. Jangan terlalu terobsesi melihat keburukan-keburukan orang lain, melihat kekurangan-kekurangan orang lain, karena engkau pun punya kekurangan, karena engkau pun punya keburukan. Boleh untuk menilai secara rohani dengan tulus, boleh menegur dengan kasih, dengan tulus. Tapi jangan menghakimi, Bapak Ibu, karena dosa yang sama pun pernah kita lakukan. Kalau engkau ingin melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, belajarlah melihat kebaikan-kebaikan orang lain di sekitarmu. Dan usahakan jangan melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, maka mata hatimu akan terang. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6, dikatakan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Matius pasal 6 ayat 17 dikatakan begini.
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Dikatakan begitu Bapak Ibu. Yang kedua, kalau saudara ingin mata hatinya terang, supaya mata hatimu bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam panggilannya dalam hidupmu, maka cucilah matamu Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan air. Air itu berbicara firman Tuhan. Orang yang sering membaca firman, mendengar firman, dan merenungkan firman, maka mata hatinya akan jernih, akan bersih, akan murni Bapak Ibu. Kenapa mata hatimu selama ini suka gelap dan sering gelap? Karena mungkin engkau tidak sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau mata hatimu ingin terang, mari sering-seringlah membaca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 29 ayat 17 Bapak Ibu, bahwa Lea itu matanya tidak bersinar, tidak berseri-seri, tetapi Rahel matanya berseri-seri. Kenapa Alkitab mencatat hal itu Bapak Ibu? Apa perbedaannya mata Lea yang tidak bersinar atau tidak berseri-seri dan mata Rahel berseri-seri? Makanya Yakub jatuh cinta kepada Rahel karena matanya bersinar dan berseri-seri. Bapak Ibu, di Amsal pasal 15 ayat 30 berkata begini, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Dikatakan mata yang bersinar-sinar. Orang yang hidupnya selalu tinggal dalam firman, selalu mengejar kebenaran firman, selalu berusaha masuk dalam kuasa firman, maka mata orang itu akan bersinar-sinar Bapak Ibu. Matanya akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya percaya itu. Kalau mata hatimu ingin terang, banyaklah membaca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya engkau bisa melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Saya percaya itu. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya mata hati kita tetap terang dan bersinar? Banyaklah berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dikatakan di sana di ayat yang ke-14 sampai 18. Ini adalah kisah bagaimana Raja Aram mengirim tentara yang besar untuk menangkap Nabi Elisa pada waktu itu. Lalu dikirimlah sepasukan tentara yang besar. Maka dikatakan di ayat yang ke-14, maka dikirimlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu hanya untuk menangkap seorang nabi Bapak Ibu. Sampai satu kota dikepung. Jadi pasti banyak sekali pasukan waktu itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Bujangnya nabi ini melihat tentara itu, lalu dia takut dan terkejut. Dia melihat dengan mata kepala sendiri Bapak Ibu. Lalu ayat ke-16, apa dikatakan nabi ini? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apa maksudnya? Nabi ini berkata kepada bujangnya, jangan takut, lebih banyak yang mengawal kita, lebih banyak yang bersama dengan kita, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang kau lihat itu. Berarti Nabi ini melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh bujang itu. Nabi ini melihat dengan mata rohnya, dengan mata imannya, dengan mata hatinya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, maksudnya mata bujang itu, supaya ia melihat. Apakah tadi ia tidak melihat? Ia melihat. Maksudnya Nabi ini adalah dia berdoa supaya mata imannya, mata hatinya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu, rupanya tanpa bujang ini tahu, banyak sekali malaikat-malaikat yang menjaga Nabi Elisa. Tetapi bujang ini tidak akan pernah bisa melihat pertolongan itu kalau matanya tidak dibuka. Sering sekali Bapak Ibu, sebenarnya
Malaikat-malaikat Tuhan ada di sekeliling kita, dikirim oleh Tuhan untuk menjaga kita. Tapi kenapa kita nggak bisa melihat itu? Karena mata hati kita gelap. Mata iman kita kabur. Mata hati kita tidak terang. Karena kita malas baca firman, kita malas berdoa. Yang ketiga, kalau ingin mata hatimu terang, banyaklah berdoa. Seperti Nabi Elisa. Dia suka berdoa. Dia banyak berdoa sehingga dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Hari-hari ini dengan semua situasi dan kondisi yang terjadi, apa yang saudara lihat? Apakah matamu terlalu terfokus dengan apa yang terjadi? Boleh kita melihat hal itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mata imanmu melihat perkara Tuhan dalam situasi ini. Bagaimana momen Tuhan engkau bisa lihat dengan mata hatimu. Maka untuk itu banyaklah mencari hadirat Tuhan. Banyaklah datang kepada perkenanan Tuhan. Banyaklah masuk di dalam doa-doamu. Masuk ke kamarmu. Tutup pintunya. Carilah Tuhan. Cari wajahnya. Cari kehendaknya. Tanya Tuhan, apa yang harus engkau lakukan? Tanya Tuhan, bagaimana aku bisa berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi yang begini. Jangan terlalu banyak melihat situasi, tapi banyaklah melihat Tuhan dalam situasimu, Bapak Ibu. Kalau Daud, kalau melihat Goliat yang besar, dia pasti takut. Tapi justru waktu Daud melihat Goliat, dia melihat Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar daripada Goliat, karena mata hatinya terang. Kalau engkau berhadapan dengan Goliat-Goliat hari ini, raksasa-raksasa, engkau akan kalah kalau mata hatimu tidak terang di dalam Tuhan. Tapi kalau mata imanmu terang, mata pengharapanmu terang, mata hatimu terang, maka engkau bisa melihat Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada raksasa-raksasa di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau tahu Tuhan adalah Tuhan yang sangat besar dan lebih besar daripada apapun di dunia ini, berarti engkau tidak perlu diikat oleh ketakutan. Engkau tidak perlu diintimidasi oleh ketakutan, tapi takutlah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini 3 hal ini yang menjadi pesan penting buat kita semuanya. Puji Tuhan. 3 pesan yang Tuhan sampaikan buat kita hari ini, supaya mata hati kita terang di dalam Tuhan. Yang pertama, belajarlah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebaikan-kebaikan sesama kita. Yang kedua, Bapak Ibu, belajarlah untuk terus haus akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka mata hatimu akan bersih. Dan yang ketiga, banyaklah masuk di dalam doa, dalam pujian penyembahan. Di dalam doa, berdoalah kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan. Maka hadirat Tuhan akan melingkupi hidupmu dan membuat mata hatimu terang. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan hari ini dalam ibadah online PPW hari ini. Sampai bertemu kembali nanti hari Rabu depan dalam ibadah PPW yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan harapan saya, semua kita punya mata yang terang, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah online PPW malam hari ini. Saya percaya Tuhan, setiap telinga yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, kalau ada yang lemah, dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan menjamah umat-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada umat-Mu yang sedang dalam pergumulan hidup yang berat, Tuhan mohon berikan kelegaan, berikan sentosa, buka jalan-jalan yang baru. Buka Tuhan sumber mata air di padang gurun hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan kepada umat-Mu untuk tetap percaya dan melihat pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengucap syukur untuk momen yang luar biasa ini.
Diberkatilah ibadah PPW ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, bagi banyak jemaat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita buka hati kita, terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kasih karunia dari Bapa di sorga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saya dan saudara, sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaannya di awan-awan, dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal, sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.